Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk kuliah ke-8 tentang laporan keuangan bank ya. Teman-teman telah melakukan perhitungan analisis kinerja bank. Kemarin juga bicara tentang ALMA, aset, liabilitas ya, manajemen, dan juga sebelumnya tentang belajar manajemen investasi. Nah, kenapa itu didahulukan ya? Karena saya menginginkan teman-teman tahu secara umum, baru kita masuk secara khusus, yaitu di laporan keuangan. Karena kalau laporan keuangan ditaruh di awal, itu pasti akan mengalami kesulitan, karena banyak istilah-istilah yang tidak difahami pada saat di awal. Oke, kita masuk di laporan keuangan bank. Materinya cukup banyak, ada 38 slide. Saya tidak akan membahas semuanya, tetapi teman-teman bisa membacanya di slide atau di website, di download di website. Oke, laporan keuangan ya, fungsinya tahu tentang posisi keuangan, itu bicara tentang neraca, tahu tentang aktivitas bank itu di laba rugi, terus juga ini juga penting untuk kebutuhan pihak yang berkepentingan. Terus berikutnya wajib hukumnya bank untuk melaporkan laporan keuangan sesuai dengan PBI nomor 14 ya tahun 2012. Apa saja yang disajikan? Ada laporan tahunan tiap tahun, ada laporan keuangan triwulanan 3 bulan, ada bulanan, ada konsolidasi jika misalnya bank umum atau bank umum syariah dia punya namanya unit usaha syariah. Jadi unit usaha syariah itu harus dikonsolidasikan ke bank umum yang di atasnya. Dan laporan lainnya, misalnya suku bunga dasar kredit. Berikutnya kita akan banyak bahas ya, banyak hal tentang laporan spot dan derivatif itu ada di mana. Terus bicara tentang kewajiban penyediaan modal minimum KPMM, atau kalau kita kemarin menghitung analisis kinerja namanya CAR ya, Capital Adequacy Ratio. Kita juga nanti bicara tentang rasio keuangan juga. Oke, namanya laporan keuangan itu ada laporan keuangan utama, terutama neraca dan laba rugi. Setelah itu ada namanya arus kas, setelah itu ada namanya laporan perubahan ekuitas, setelah itu ada namanya catatan atas laporan keuangan. Nah, bicara tentang neraca, kita sudah memahami aset sama dengan utang plus modal gitu ya. Mana sudah dijelaskan utang itu apa? Berarti segala sesuatu yang kita dapatkan dari masyarakat, termasuk uang yang disimpan itu. Oke, di laporan keuangan ya ada namanya aset. Aset terdiri apa saja? Yang pertama kas setara kas di bank. Itu saya kan sudah memahami. Yang kedua pemenuhan pada Bank Indonesia. Jadi bank umum wajib untuk melakukan deposit di bank sentral atau Bank Indonesia. Namanya reserve requirement. Terus yang berikutnya, terkadang bank umum juga bisa menempatkan kepada bank lainnya atau bank cabang atau cabang membantu, dan juga di berbagai bank lainnya. Oke, terus yang berikutnya, kemarin kita belajar manajemen investasi ya. Kita investasi saham, investasi obligasi, dan apapun itu ada di surat berharga, adanya di aset, surat berharga yang dimiliki. Terus yang berikutnya ada namanya tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali. Jadi kita boleh membeli gitu ya, dan nanti dijual kembali surat berharga tersebut. Karena namanya saham kepemilikan perusahaan itu bisa saja dibeli dan dilepas gitu ya. Berikutnya kita di aset
ada namanya tagihan akseptasi. Apa itu tagihan akseptasi? Tagihan yang debiturnya itu sudah bisa menyatakan kesanggupan untuk membayar, gitu ya, atau dinamakan piutang lah, piutang bank. Ada penyertaan investasi jangka panjang. Jadi di aset itu kita bisa melakukan investasi di perusahaan lain, gitu ya, dan bukan hanya setahun tapi dalam jangka panjang investasinya, karena kita akan mendapatkan rate tiap bulan atau tiap tahun dari hasil investasi itu. Terus di aset itu semua kredit yang kita berikan kepada pengusaha, gitu ya, kepada individu, misalnya beli mobil, gitu ya, atau kredit rumah dan sebagainya, itu piutangnya bank. Maka dari itu, karena piutangnya bank, ditaruhnya di aset. Jadi kredit yang diberikan itu semuanya ada di aset. Sedangkan uang yang dari masyarakat masuknya di hutang, gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa memahami, karena bank itu ya memberikan pinjaman kepada pengusaha, memberikan pinjaman kepada individu untuk namanya pembelian rumah, gitu ya, untuk bisnis dan sebagainya. Berarti bank itu punya piutang kepada pengusaha atau individu, itu dimasukkan di aset. Terus ada tagihan spot atau derivatif. Jadi ketika kita punya transaksi ya, kontrak valuta asing ya, ada yang namanya hedging. Hedging itu pelindung nilai. Karena transaksi menggunakan kurs ya, boleh kita melakukan mengunci harga kurs, gitu ya. Dan ketika memang nilainya ada selisih dan itu memberikan keuntungan di bank, itu bisa kita menagih atau tagihan spot yang kita sudah lakukan perjanjian. Oke, ada namanya CKPN. CKPN itu adalah cadangan kerugian penurunan nilai. Di sebelumnya di analisis kinerja laporan keuangan kita juga sudah belajar berapa nilai cadangan kerugian penurunan nilai yang dilakukan BCA dan sebagainya. Fungsinya apa sih? Fungsinya untuk mengatasi aset-aset yang macet, gitu ya. Aset yang macet. Contoh misalnya individu ingin pinjam ke bank untuk beli rumah. Nilainya misalnya 500 juta. Bank memberikan pinjaman 500 juta. Jaminan aset tersebut. Tentu saja kalau asetnya macet ya, nggak bisa bayar ya, ada penurunan nilai dari rumah itu, kita dihitung juga. Bukan hanya angsuran sama bunganya yang bermasalah, asetnya juga mengalami kerugian nilai, gitu ya. Berikutnya ada aset tetap dan inventaris. Ini bicara tentang penurunan nilai ekonomi secara umum ya. Bank punya aset dan itu ada namanya depresiasi. Ada aset non produktif ya, yang tidak digunakan atau misalnya kesulitan untuk menjual akibat macet, asetnya ditarik, gitu ya, ada proses untuk pelelangan dan sebagainya yang cukup lama, itu tidak produktif, itu dicatat juga di aset. Dan ada cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya yang non produktif tersebut, dan ada aset-aset lainnya. Itu bicara tentang aset. Intinya di pengelolaan atau di manajemen aset yang kita kemarin sudah bahas, bahwa kita namanya bisnis di lingkungan bank itu bicara tentang likuiditas. Uang semakin liquid, yang semakin cair dalam bentuk kas, itu lebih mudah dipinjamkan dan kita bisa mendapatkan rate atau bagi hasil dari uang yang kita berikan kepada nasabah, gitu ya, pinjaman tersebut. Tetapi kalau itu macet, dia tidak liquid, itu akan bisa mengurangi dari keuntungan bank. Oke. Sedangkan di kewajiban yang di bagian kanan kan aset sama dengan utang plus modal. Nah, bicara utang, di situ ya terdiri apa saja utang? Ada giro ya. Ada tabungan,
ada simpanan berjangka. Jadi semua yang dari masyarakat itu simpanan itu dimasukkan ke hutang. Nah, tabungan gitu ya, kalau misalnya kita bicara di bank syariah ada namanya wadiah gitu ya. Sedangkan kalau deposito, musyarakah sama mudharabah ya, uangnya dari masyarakat masuk ke kita, itu kita anggap sebagai hutang. Seperti itu. Sama dengan layaknya deposito. Ada namanya sertifikat deposito. Jadi kalau misalnya perusahaan melakukan kerjasama mudharabah gitu atau musyarakah, kita ada sertifikat kepemilikan dari modalnya atau sertifikat kepemilikan atas uang yang diberikan kepada nasabah, sehingga kita bisa mengklaim bagi hasil. Sama sertifikat deposito juga gitu, kita menggunakan uang dari perusahaan itu dipakai sama sama bank, diberikan kepada pengusaha gitu ya. Nah, akibat keuntungan yang diberikan oleh bank ya kita akan dapat bagi hasil atau rate tersebut. Dan sertifikat deposito bisa dipindah tangankan, bisa juga dijaminkan juga kalau seandainya kita butuh uang. Oke, ciri-ciri sertifikat deposito teman-teman bisa baca sendiri. Persamaan giro, tabungan, dan deposito. Kalau giro ya biasanya untuk perusahaan, tabungan biasanya simpanan buat individu, deposito biasanya jangka waktunya lebih dari 1 tahun, singkatnya seperti itu ya. Terus di hutang itu ada dana pihak kedua gitu ya, bisa saja kita pinjam dari Bank Indonesia masuk ke hutang, atau kita juga minjem ke bank lain gitu ya, itu masuk ke hutang juga. Juga ada surat berharga yang diterbitkan. Jadi kalau misalnya kita butuh uang, kita bisa mengeluarkan obligasi. Obligasi kan utang ya, utang, makanya dimasukkan di bagian kanan, bagian utang. Terus pinjaman yang diterima di luar dari bank, bisa juga dari luar negeri gitu ya, dan sebagainya. Liabilitas lainnya ya ada hutang pajak, jadi karena perusahaan bertanggung jawab membayar pajak kepada negara ya, bank ya, makanya ada hutang pajak. Setiap transaksi yang dilakukan gitu ya, itu kena pajak dan dibayarkan tiap bulannya gitu. Ada sewa guna usaha juga. Hutang akseptasi itu kewajiban kepada kepada pihak lain yang sudah di-accept, sudah diterima. Oke. Pinjaman dari BI itu ada 2. Yang pertama, kredit likuiditas Bank Indonesia. Jadi boleh Bank Indonesia atau pemerintah gitu ya melakukan kepanjangan tangan kepada bank. Contohnya bank BUMN itu kalau misalnya ada kur gitu ya, pemerintah melakukan pemberian pinjaman melalui bank-bank yang ada sebagai fasilitator atau sebagai intermediasi yang menyalurkan itu gitu ya. Itu masuk ke hutang juga, pinjaman dari Bank Indonesia. Dan juga ada bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Jadi kalau misalnya bank itu kolaps gitu ya, Bank Indonesia itu juga akan memberikan bantuan likuiditas Bank Indonesia seperti itu, agar bisa lebih sehat lagi gitu. Nah, kita bicara tentang modal. Aset sama dengan utang plus modal. Modal ada di kanan. Modalnya dari mana aja sih? Pertama dari modal yang disetor gitu ya. Ada modal dasar. Modal dasar dikurangin modal yang sudah disetor. Jadi ada selisihnya, itu yang bisa kita tagih juga. Ada namanya treasury stock. Jadi buyback. Jadi pembelian saham gitu ya. Buyback saham itu namanya treasury stock. Dan ada tambahan modal di store, bisa dari setoran modal dari pemilik ya, pemilik atau pemegang saham ya, atau pemegang saham baru. Ada sumbangan, ada juga keuntungan dari selisih saham, namanya agio. Kalau misalnya kerugian namanya disagio saham, kerugian karena selisih harga itu. Dan ada pendapatan komprehensif lainnya.
ada juga modal yang berbasis pinjaman ya, dari instrumen-instrumen loan stock dan sebagainya. Jadi pinjaman yang bicara tentang saham, jadi jaminannya saham, makanya dimasukin di ekuitas. Kalau pinjaman secara umum masuknya di utang, tapi kalau misalnya pinjaman dengan jaminan stok atau saham itu dimasukkan di ekuitas. Cadangan, jadi penyisian laba. Jadi laba ditahan itu bisa saja masuk di perusahaan kembali ya, atau dibagikan, dan itu dimasukkan di dalam ekuitas. Laba rugi, jadi ada laba tahun berjalan, ada laba rugi periode-periode sebelumnya, atau laba ditahan, itu masuk di ekuitas gitu ya. Dan itu saya kira teman-teman bisa membaca di slide ya, atau di download ya. Sedangkan kalau laba rugi dari mana saja ya Bang? Pertama dari pendapatan bunga, dan ada juga ada beban bunga. Terus ada namanya pendapatan operasional selain bunga, bisa dari provisi, komisi, bisa fee. Keuntungan transaksi falas, jadi ada selisih penjualan dari mata uang. Ada penjualan aset keuangan, boleh nggak bank itu jual aset? Boleh, dan bisa mendapatkan keuntungan dari situ juga. Keuntungan penyertaan dari ekuitas, metode ekuitas, itu selisih dari harga saham. Dan juga dari dividen, kita boleh nyertakan atau investasi di perusahaan lain dan kita dapat dividen dari situ. Beban operasionalnya ada kerugian transaksi falas, ada untung, bisa saja rugi karena falas. Administrasi umum, personalia, promosi lainnya dan sebagainya. Itu bicara tentang laba. Laba rugi operasional itu ada pendapatan juga yang non operasional, contohnya untuk ngurus-ngurus legalitas gitu ya, dan sebagainya, itu yang non operasional. Oke. Kualitas aset itu ya, itu bisa kita bagi penetapannya gitu ya. Ada lancar, ada dalam pengawasan khusus, ada kurang lancar, ada diragukan, ada macet. Jadi uang yang diberikan kepada pengusaha atau pebisnis gitu ya, atau individu karena meminjam untuk membeli aset atau untuk kebutuhan konsumsi, itu kategorinya ada lancar, dalam pengawasan khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Dan itu berefek dari penyisihannya, persentase penyisihannya. Semakin banyak yang macet, penyisihannya juga semakin banyak. Seperti itu. Rasio kinerja keuangan apa saja yang di bank? Ada 11 ya. Pertama, kewajiban penyediaan modal minimum atau CAR yang sudah pernah kita bahas. Capital Adequacy Ratio, jadi kecukupan modalnya tuh berapa. Semakin banknya besar, semakin juga besar pula CAR-nya. Yang kedua adalah aset produktif ya, dan non produktif dibagi dengan total asetnya. Itu rasio-rasio yang ada. Terus aset produktif yang bermasalah dibagi atau dibandingkan dengan total aset produktif. Terus yang kedua ada namanya CKPN, cadangan kerugian penurunan nilai. Ada NPL, non performing loans atau macet gitu ya. Kalau di syariah namanya NPF, non performing finance. Ada ROA, return on asset, laba dibagi aset. Ada ROE, return dibagi ekuitas. Ada NIM, net interest margin, sudah pernah kita hitung perhitungannya. Ada BOPO, biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional. Dan yang terakhir ada LDR, loan deposit ratio, berapa uang dari yang 100% itu yang diberikan pada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Dari 100% ada 80%, berarti loan deposit ratio-nya 80% yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Kalau di syariah ada namanya
bukan loan tapi FDR, financing deposit ratio. Oke. Terus ada kepatuhan-kepatuhan yang wajib ya dilakukan oleh bank. Yang pertama ada namanya persentase dari pelanggaran batas maksimal pemberian kredit. Jadi nggak boleh sebagai bank kita memberikan kredit kepada kerabat gitu ya dengan serampangan, atau pokoknya karena kenal, karena teman, kita berikan kredit terus sampai batas yang terlalu beresiko. Itu nggak boleh. Jadi harus disebar juga, dan juga dilihat dari kemampuan mereka membayar. Jadi ada batas maksimal penerimaan atau pemberian kredit. Terus ada GWM atau giro wajib minimum. Tadi sudah diinformasikan bahwa bank harus melakukan deposit kepada bank sentral sebagai giro wajib minimum atau deposit kepada bank sentral. Yang fungsinya untuk apa bank sentral itu? Untuk ya sebagai penjaga inflasi ya, karena uang dari masyarakat itu pengurangannya salah satunya uang dari bank-bank itu dimasukkan ke bank sentral untuk dikurangi. Bisa juga kalau misalnya sebagai manajemen resiko, kalau misalnya banknya bangkrut, bisa dilakukan BLBI atau kredit. Jadi itu juga uangnya dari bank-bank yang ada, dan bank-bank itu uangnya dari masyarakat. Oke, saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Tolong berikan komentar di di e-learning gitu ya. Bisa dalam pertanyaan, bisa juga tentang apa yang kamu dapat di kuliah di laporan keuangan ini. Seperti itu ya. Terus mohon juga jangan lupa absen gitu ya, absennya secara online. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.